saya hormati yang mulia para biku sangga yang hadir, yang saya hormati pengurus yayasan, pembina yayasan dan pengurus pengawas yayasan, dan juga yang saya hormati semua orang dari nasabah di area Madura. Tidak terasa telah PDD telah berjalan 7 tahun. Hari ini saya cuma mau mengingatkan tujuan atau misi-misi dari PDD supaya untuk lebih mengingatkan kita kembali. Dulu sebenarnya PDD ini didirikan oleh orang-orang yang boleh dibilang sangat minim di backgroundnya Buddhis. Jadi pengertiannya hanya simpel, ingin memberikan pengetahuan Dharma kepada umat, kepada masyarakat awam. Nah, sampai sekarang kita baru mengerti apa yang kita kerjakan itu adalah untuk mendukung Buddha Sasana. Kita mengundang para biku atau para guru untuk mengajar, untuk memberikan pengetahuan Dhamma kepada umat. Itu adalah untuk mendukung Buddha Sasana supaya bertahan. Semoga dengan kehadiran PDD ini bisa memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat umum dan juga khususnya kepada umat Buddha di Kota Medan. Yang mulia anggota Sangga, yang kami hormati teman-teman pembina, pengawas dan pengurus, teman-teman pengurus wihara. Acara memperingati pertama sekali adanya kegiatan pembabaran Dhamma 7 tahun yang silam. Pembabaran Dhamma pertama kali dihadiri 19 biku dan 6 sele. Wihara Dhamma Dayana ini artinya adalah pewaris Dhamma. Jadi Wihara Dhamma Dayana ini namanya diberikan oleh Yang Mulia Saya Dauji. Nah, saya rasa sebenarnya esensi dari peringatan hari ini adalah bagaimana kita sebagai pewaris Dhamma di Wihara Dhamma Dayana ini bisa tetap melanjutkan pemutaran roda Dharma terus berlanjut. Bersyukur bahwasanya pada kehidupan ini kita mempunyai kesempatan berjodoh dengan Buddha, Dhamma dan Sangha. Akhir kata saya mewakili teman-teman di yayasan juga mengucapkan terima kasih kepada anggota Sangha yang telah memberikan Dhamma, memberikan pencerahan kepada kami selama ini, juga kepada teman-teman pengurus yang telah menciptakan satu situasi yang kondusif lah, sehingga pembabaran Dhamma dapat berjalan lancar. Semoga semua kebajikan yang teman-teman lakukan mengkondisikan sesuatu yang bagus lah ya, mengkondisikan pencapaian yang lebih baik, ya, pencapaian ibadah. Hari ini tanggal 28 Oktober kita peringati sebagai tahun ke-7 dimulainya kegiatan Dhamma di Wihara Dhamma. Saat pertama kali diadakan di tahun 2013. Tidak terasa juga
kepengurusan DK Sabah periode tahun 2019 dan 2021 ini sudah berjalan setahun. Saat dilantik di tahun lalu di tanggal 5 Oktober. Wira dan Bataya ini juga mempunyai keberpihakan DK Sabah yang sangat bisa diandalkan semuanya. Nah, pesan saya sangat diterima juga untuk saling menjaga kebersamaan dan keharmonisan antara sesama DK Sabah. Maka dengan ini, mari kita bersama-sama menjalankan sistem organisasi yang sudah terbentuk dan terstruktur, saling berkoordinasi antara sesama. Karena di sini kita mempunyai visi dan misi yang sama. Harapan saya juga semoga dari semua pihak, pengurus yayasan dan DK Sabah bisa bersama-sama untuk memberikan sumbangsi baik melalui pikiran, tenaga untuk menjadikan PDD makin berkembang sebagai tempat pelestarian budaya sasana dan pengembangan dhamma. Semoga dengan semua jasa kebajikan ini yang sudah kita lakukan dan yang akan kita lakukan mengkondisikan kita untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan dhamma hingga akhirnya meraih pencapaian nibbana. Ya, selamat malam. Dan sebelum kita memulai, mari kita memberikan melakukan beberapa pemberita dengan mengucapkan namo tassa 3 kali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya. Nah, di sini juga Bante karena lebih beratkan anak-anak yang sedang mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang kehidupan, pengetahuan ya khususnya dhamma. Bante pun akan coba memberikan pengetahuan dhamma yang sesuai, yang menurut Bante perlu Bante informasikan untuk Anda semua, khususnya ya pengurus dan juga baik yayasan ataupun DK Sabah, untuk lebih memaksimalkan kebaikan ketika Anda menjadi pelayan dhamma. Ya, oke. Bante akan mengambil mana kalimat Pali Anuttaram punya ketang nopasa. Simpel sekali. Di sini sangga adalah ladang jasa yang tiada taranya di dunia. Sangga adalah ladang jasa tiada taranya di dunia. Kalau Anda bisa dibilang menanam bibit unggul dan manis, maka Anda akan mendapatkan hasilnya buah yang manis dan lezat juga. Ya. Dan juga, tapi kalau Anda tanam bibit yang jelek dan asam, Anda pun akan mendapatkan buah yang jelek dan juga asam. Sebagai pengurus terutama ini, ataupun secara umat lah, ya, Anda harus selalu berusaha untuk mengembangkan, berpikir baik, gitu ya. Ya, ada keyakinan, ketulusan, penuh bakti, cekatan, antusias, bijaksana, pandai dan sebagainya. Ketika Anda ya dekat-dekat dengan anggota samana.
Jangan berpikir yang buruk. Bisa dikatakan tidak yakin, tidak percaya, malah jadi sombong, malas, mungkin pemarah, tidak tulus, mudah tersinggung, juga cemburu, iri hati dan sebagainya. Nah, di sini Bante akan bicara tentang komitmen Anda sebagai pengurus dan juga tingkah laku atau etika ketika berhubungan dengan sangga. Dua hal yang akan Bante bahas di sini untuk diketahui. Komitmen pertama yang penting. Sangga bisa membabarkan dhamma dengan baik karena dukungan umat. Ya kan? Umat di sini adalah pengurus. Nah, begitu juga jadinya sangga dan umat harus bersinergi, harus saling melengkapi dalam kapasitas pembabaran dhamma. Ya, karena ada hal yang tidak bisa dilakukan oleh sangga, umat yang bantu. Ya, banyak keterbatasannya sangga dalam pembabaran dhamma. Umatlah yang bantu. Nah, umat di sini bisa dikatakan diwakilkan oleh pengurus yang membantu. Ya, yayasan Dhamma Dayana, yayasan dan Dayana Sabha itu sendiri. Ya, untuk mempermudah propagasi Dhamma itu sendiri, penyebaran Dhamma. Anda berkomitmen menjadi pengurus, bisa dikatakan di sini. Pengurus melayani sangga, pelayan Dhamma dan juga melayani sangga. Ya, nah, jadi Anda harus mengerti komitmen ini. Jangan sampai lalai. Oke? Karena bisa dikatakan Dhamma Dayana sudah, ini adalah milik sangga. Ya, Dhamma Dayana adalah milik sangga. Sangga yang bertanggung jawab atas barang sangga, sandika itu, dan dibantu oleh pengurus atau umat atau pengurus. Nah, maka pengurus ini ya, sebagai pelayan sangga, pelayan Dhamma itu sendiri. Sangga, jadi karunia sangga, yayasan dan Dayana Sabha. Nah, di sini yayasan harus bisa menerjemahkan visi misi yang sesuai dengan sangga, yang sesuai dengan Dhamma. Visi misinya apa? Visi misinya harus jelas, bisa menerjemahkan. Oke. Dan juga akhirnya dengan bisa mengerti visi misi yang sesuai dengan sangga, akhirnya membuat program kerja ya yang dilaksanakan oleh para dayaka seperti itu. Nah, di sini jadi bisa dikatakan sangga sebagai otoritas tertinggi, karena sekali lagi ini adalah milik sangga. Ini harus bisa dipahami sama-sama. Dia tidak jadi bingung. Jadi untuk mengarahkan, bisa mengerti program kerja, visi misi, lalu diterjemahkan menjadi program kerja dan dilaksanakan. Seperti itu. Nah, oke, makanya Bante bilang jangan sampai lalai. Nah, di sini karena Anda sudah berkomitmen, yang dikatakan Diwanija Sutta, Anuttara Nikaya Sutta 4 dan kelompok 4 Sutta nomor 79. Di sana Yang Mulia Sariputra mendatangi Sang Bagawa, bersujud kepada beliau, duduk di satu sisi dan berkata, "Bante, mengapakah bagi seseorang di sini bisnis yang ia lakukan berakhir dengan kegagalan?"
berakhir dengan kegagalan. Lalu Buddha menjawab, di sini Sariputta, seseorang mendatangi seorang petapa atau seorang brahmana dan mengundangnya untuk menanyakan apa yang ia perlukan, tetapi tidak memberikan apa yang diminta. Ketika ia meninggal dunia dari sana, jika ia kembali ke alam ini, alam manusia, apapun bisnis yang ia lakukan akan berakhir dengan kegagalan. Yang kedua, seorang lainnya mendatangi seorang petapa atau seorang brahmana dan mengundangnya untuk menanyakan apa yang ia perlukan. Ia memberikannya, tetapi tidak memenuhi harapannya. Ketika ia meninggal dunia dari sana, dan jika ia kembali ke alam ini, apapun bisnis yang ia lakukan akan tidak memenuhi harapannya. Lalu, yang ketiga, seorang lainnya lagi mendatangi seorang petapa atau seorang brahmana dan mengundangnya untuk menanyakan apa yang ia perlukan. Ia memberikannya dan memenuhi harapannya. Ketika ia meninggal dunia dari sana, jika ia kembali ke alam ini menjadi manusia, apapun bisnis yang ia lakukan akan memenuhi harapannya. Lalu, yang keempat, seorang lainnya lagi mendatangi seorang petapa atau seorang brahmana dan mengundangnya untuk menanyakan apa yang ia perlukan. Ia memberikannya dan melebihi harapannya. Ketika ia meninggal dunia dari sana, jika ia kembali ke alam ini, apapun bisnis yang ia lakukan akan melebihi harapannya. Petunjuk ini cukup jelas menurut Bante, ya, untuk bisa diterjemahkan. Makanya Bante hubungkan dengan komitmen Anda sebagai pelayan Dhamma, pelayan Sangha. Apakah Anda sudah memberikan yang sesuai atau yang terbaik, atau malah tidak memberikan sama sekali, atau memberikan yang tidak sesuai? Anda bisa merenungkan ini. Bante harapkan, ya, Anda sebagai pengurus harus memberikan prioritas ke Dhamma itu sendiri. Karena Anda mau berkomitmen menjadi pengurus di dalam satu komunitas yang melayani Dhamma sebagai pelayan Sangha. Kalau Anda tidak memberikan prioritas, hasilnya tidak sesuai. Apa yang Anda tabur, apa yang Anda tanam, itu Anda petik. Ketika Anda memprioritaskan, ini akan Anda mendapatkan manfaat yang sesuai karena Anda memprioritaskan. Ketika Anda juga tidak memprioritaskan, juga Anda akan mendapatkan hasil yang sesuai karena Anda tidak memprioritaskan. Ketika Anda biasa-biasa saja, ya Anda pun akan mendapatkan hasil yang biasa-biasa saja. Oke, berikut. Nah, dia akan masuk ke bagaimana Anda bisa, atau etika ketika berhubungan dengan Sangha. Tiga salah sutta Anguttara Nikaya. Di sini ada suatu pagi yang mulia Anda merapikan jubah.
dan pergi ke rumah umat awam perempuan Nigasala, di mana ia duduk di tempat yang telah dipersiapkan untuknya. Lalu perempuan Nigasala bertanya ke Bante Ananda, Bante, bagaimana nih ajaran Sang Bhagawa ini dipahami? Di mana seorang yang hidup selibat dan seorang yang tidak hidup selibat, keduanya memiliki alam tujuan yang pasti sama di masa depan mereka. Ayahku Purana menjalani kehidupan selibat, hidup terpisah, menghindari hubungan seksual, praktek orang biasa. Artinya dia tidak menikah, bisa dikatakan. Ya. Ketika ia meninggal, Buddha menyatakan ia mencapai tingkat yang kembali sekali dan telah terlahir kembali dalam kelompok para dewa tusita. Lalu yang berikutnya, pamanku Isiddhata, jadi tadi ayahnya Purana namanya. Ini pamanku Isiddhata dari pihak kaya tidak menjalani kehidupan selibat, melainkan menjalani kehidupan menikah yang menyenangkan. Ketika ia meninggal, Buddha mengatakan ia mencapai tingkat yang kembali sekali dan telah terlahir kembali dalam kelompok para dewa tusita. Bante, gimana ajaran Buddha ini dipahami? Di mana orang yang hidup selibat dan orang yang tidak hidup selibat, keduanya kok tujuh alam ini hasilnya kok sama di masa depan mereka? Ini gimana ini bisa dipahami? Jadi di sini situasi yang ada, perempuan Nigasala ini seperti meragukan pernyataan Buddha. Ya, terkesan tidak percaya dengan Buddha karena berdasarkan dengan apa yang didengar dan dilihat, yang berdasarkan pandangan umum, penilaian umum dan persepsinya sendiri, logikanya sendiri, mensamaratakan persepsi atau pandangan. Kalau seperti ini pasti begini, kalau seperti itu pasti begitu. Jadi dia berpikir dengan logikanya dia bahwa ayah saya ini lebih hebat mestinya karena dia selibat, gitu, nggak melakukan praktek yang rendah bisa dikatakan. Tapi kok paman saya Isiddhata, dia nggak selibat, dia menikah, dia biasa saja, tapi kok sama hasilnya. Dan ini dia artinya tidak percaya, gitu. Berdasarkan anak, kalau begini pasti begini, kalau ini pasti begitu. Nah, Bante Ananda mengatakan persis demikianlah saudari yang Sang Bhagawa menyatakan. Bante Ananda menekankan, meyakinkan bahwa memang benar seperti ini, gitu. Memang benar. Nah, akhirnya perempuan Nigasala ini menganggap apa yang Buddha nyatakan tidak sesuai, mengkritik Buddha, bisa dikatakan dia komplain karena sehubungan dengan hasil yang didapatkan oleh ayahnya. Setelah itu Bante Ananda pulang, lalu melapor kepada Buddha, dan menceritakan percakapan yang dia lakukan dengan Nigasala tersebut. Lalu Buddha bilang, siapakah sesungguhnya umat awam perempuan Nigasala ini? Seorang perempuan yang dungu, yang tidak berkompeten dengan kecerdasan seorang perempuan. Dan siapakah mereka yang memiliki pengetahuan tentang orang-orang lain sebagai tinggi dan rendah? Jadi di sini katakan, artinya pesan di sini, jika tidak menguasai dan bukan bidangnya, tidak mengetahui dengan baik,
sebaiknya tidak memberikan penilaian terhadap apapun yang terjadi. Lalu, Buddha bilang berikutnya, ada 6 jenis orang di dunia. Seorang yang lembut, teman yang menyenangkan, dengannya teman-teman para biku menetap dengan gembira. Artinya seorang yang lembut, yang orang pertama. Artinya dia melayani para biku dengan baik, dan para biku happy dilayani. Nah, yang pertama, tetapi ia tidak mendengarkan ajaran-ajaran dan tidak menjadi terpelajar dalam ajaran-ajaran dan tidak menembus ajaran-ajaran melalui pandangan. Akhirnya tidak mencapai kebebasan sementara. Dengan hancurnya jasmani setelah kematian, ia mengarah menuju kemerosotan, bukan menuju keluhuran. Di sini ada orang yang lembut, dekat-dekat dengan biku, tapi dia nggak belajar dhamma. Dia nggak mau dengerin dhamma, dia nggak mau belajarin dhamma, dan dia nggak praktek dhamma. Akhirnya nggak ada pencapaian yang dia bisa dapat. Makanya bisa bilang orang yang sering berwihara belum tentu baik. Nah, yang jenis kedua, dia mendengarkan orang yang lembut, juga teman yang menyenangkan, dan para biku senang, happy dilayani. Dan dia mendengarkan ajaran-ajaran, dia menjadi terpelajar dalam ajaran-ajaran, dia menembus ajaran-ajaran melalui pandangan dan mencapai kebebasan sementara. Ada pencapaian. Dengan hancurnya jasmani setelah kematian, ia mengarah menuju keluhuran, bukan menuju kemerosotan. Nah, di sini penting yang Anda bisa tahu bahwa yang mendengarkan ajaran-ajaran artinya variasi teori, dia akhirnya menjadi terbelajar dalam ajaran-ajarannya, itu akhirnya dia punya praktek pati-patinya, dan juga akhirnya dia menembus dari pati praktek itu sendiri di pati weda. Ada pencapaian di sini. Jenis berikutnya itu ada seorang yang dengan kemarahan, keangkuhan, dan dari waktu ke waktu kondisi keserakahan muncul padanya. Nah, sama, dia tidak mendengarkan ajaran, tidak menjadi terpelajar dalam ajaran, tidak menembus ajaran melalui pandangan, tidak mencapai kebebasan sementara. Dengan hancurnya jasmani setelah kematian, ia mengarah kepada menuju kemerosotan, bukan keluhuran. Yang keduanya, setelah ia mendengarkan ajaran, menjadi terpelajar dalam ajaran-ajaran, menembus ajaran melalui pandangan, mencapai kebebasan sementara. Dengan hancurnya jasmani setelah kematian, ia mengarah menuju kepada keluhuran, bukan kemerosotan. Berikutnya, dengan seseorang dengan kemarahan, dengan keangkuhan, dari waktu ke waktu ia terlibat dalam pembicaraan, budak, suka marah, sombong, terus banyak ngomong, gitu, banyak ngomong, terlibat dalam pembicaraan, perbincangan. Dia memang tidak mendengarkan, dia tidak belajar dhamma, tidak praktek dhamma, sehingga tidak menembus dhamma. Akhirnya juga tidak ada pencapaian. Dengan hancurnya jasmani setelah kematian, dia akan mengarah menuju kemerosotan, bukan kepada keluhuran. Yang satunya, tipe satunya lagi, ia belajar dhamma, jadi terpelajar dalam dhamma. Dia praktek dhamma dan menembus melalui pandangan, mencapai kebebasan sementara. Dengan hancurnya jasmani setelah kematian, ia mengarah menuju keluhuran, bukan menuju kemerosotan. Dari sutta ini dikatakan, jangan tertipu oleh penampilan. Kalaupun keburukan yang dilakukan, jangan dihubungkan dengan belajar dhamanya. Dia marah, ya udah dia marah. Irisannya lagi ada. Jangan gara ini, kenapa belajar dhamma kok masih marah? Berikutnya dikatakan lagi bahwa penilaian mereka yang nggak tahu situasinya, yang nggak jelas, sudah langsung menjas. Seperti itu.
penilaian mereka mengarah pada bahaya dan penderitaan mereka untuk waktu yang lama. Jadi di sini menghakimi bisa dikatakan, bisa juga ya kita bisa meluaskan ya, menghakimi bisa juga menyalahkan, merendahkan, menghina, tidak percaya, curiga dan sebagainya karena ketidaktahuannya, karena kecerobohannya, karena kesombongannya, ya kan? Nah itu adalah tendensi pikirannya yang cenderung ke aku salah. Makanya janganlah memberi penilaian atau cepat membuat kesimpulan jika tidak mengetahui, jika tidak mengerti, jika tidak memahami sesuatu dengan baik dan jelas, apalagi berdasarkan suka dan tidak suka. Kalau orang udah nggak suka, aduh orang mau ngapain aja udah pasti jelek ya. Nah, udah menjelaskan lagi. Orang yang jenis kedua melampaui dan mengungguli yang lainnya karena alasan apa? Karena arus zaman membawanya. Siapakah yang dapat mengetahui perbedaan ini kecuali sang kata-kata? Gitu. Nah, oleh karena itu Ananda, Buddha bilang, jangan bersikap menghakimi sehubungan dengan orang-orang. Jangan memberikan penilaian atas orang-orang. Mereka yang memberikan penilaian atas orang-orang telah membahayakan diri mereka sendiri. Aku sendiri atau seorang yang sepertiku yang dapat memberikan penilaian atas orang-orang. Ya, ini pesan dari Buddha di sutta ini. Makanya ketika Anda berhubungan dengan para biku, jangan sembarang menilai. Yang repotnya, kalau Anda salah menilai, ya, Anda jadi terkesan menghakimi, mungkin menghina, jadi merendahkan. Kalau bikunya atau itu, sehingga bagaimanapun tetap ada arus damanya di sana. Ya, makanya Bante bilang ini etika yang Anda harus bisa pahami ketika berhubungan dengan biku sabar. Kalau bisa, sudah jangan menilai biku. Sejelek-jeleknya biku masih lebih baik dari umat awam. Biku 227 sila. Umat awam 5 sila aja nggak komplit. Bikunya melanggar 5 sila. Ya. Bikunya masih punya 222 sila.